Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Dan kali ini saya ada Daihatsu Xenia 1300 cc XI ya. Ini keluhannya itu kronologisnya adalah habis dibongkar di bengkel luar. Karena bengkel terdekat waktu itu adanya di situ, jadi terus dibongkar. Silinder headnya ganti seal klep, tapi cuma beberapa aja, nggak semuanya katanya. Aneh ya, ganti seal klep kok cuma beberapa aja, nggak semuanya. Terus setelah dibongkar kemudian dipasang lagi, alhasil bunyinya seperti ini, nggak seperti biasanya beliaunya sebelum dibongkar. Nih saya hidupkan dulu. Nah tuh bunyinya, dan ini nggak hilang. Kalau teman-teman semua kan banyak yang nanya, hanya beberapa menit itu bunyinya kasar seperti ini tapi hilang. Nah ini bunyinya seperti ini. Tuh bunyinya walaupun panas juga seperti itu. Jadi kondisi seperti itu kalau habis bongkar kemudian terus bunyinya kasar seperti itu kemungkinan terbesar adalah lifter valve-nya atau botolan klepnya itu masangnya tidak sesuai pada tadinya. Jadi diacak-acak lifter valve yang untuk yang nomor 1 dipindah ke nomor 4. Jadi pokoknya intinya nggak balik seperti semula. Jadi akhirnya jadi suara seperti ini. Anjing nggak itu? Enggak. Nah itu ya, ini rencana kita mau cek celah klepnya. Jadi Xenia, Avanza, Grand Max, Luxio, kemudian Ras, Terios itu tidak bisa disetel klepnya secara manual karena memang nggak ada setelannya, adanya lifter itu. Jadi lifter itu ukurannya beda-beda. Karena ukurannya beda-beda, kalau ditempatinya beda-beda, maka ya otomatis akan menyebabkan bunyi kasar seperti ini. Itu informasinya. Nanti setelah ini kita mau bongkar kondisinya seperti apa, kita cek dulu celah klepnya seperti apa, longgar-longgar apa sempit-sempit gitu ya. Ini sorry karena badannya kurang 100% fit, jadi masih banyak kegiatan dan belum 100% fit. Itu informasinya, semoga bermanfaat. Kita lanjut untuk bongkarin nanti ya. Yuk. Ini kita bongkar dan kita mau cek celah klepnya berapa. Jadi kemarin habis dibongkar, saya nggak tahu ini bongkarnya masang laginya seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita top pas, kita cek celahnya masuk. Kita nanti habis ini cek celah klep. Nih sini, ini lifternya di sini, lifternya ini lifternya, 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 lifternya. Oke, ini kita mau cek setelan klepnya. Itu setelan klepnya berapa ukurannya, kita ambil datanya dulu sebelum kita bongkar-bongkar. Jadi sebelum dibongkar itu kita tahu datanya, terus kita juga bisa analisa kenapa suaranya kasar. Nah, pertama kita tentu topkan dulu. Ini tanda topnya sini Mas. Ini tanda topnya sini. Ini lurus ke sini, ini juga ada tanda topnya di sini, lurus ke sini, atas juga pas lurus ke atas. Dan ini kebetulan kendor banget, timing chainnya itu kendor banget ini. Kemarin kan ada yang tanya, itu lifternya ini apa, tensionernya ini, pendorongnya ini kan otomatis. Ya memang otomatis, tapi dia ada pergiginya. Jadi otomatis tapi per giginya, kalau giginya itu tanggung gitu, dia nggak akan dorong ya. Jadi kalau nggak kendor-kendor banget itu nggak akan dorong, tapi ini ukurannya ukuran kendor. Jadi sebenarnya di sana kita harus bantu sedikit, kita tekan dikit untuk bisa maju sekali seklik gitu ya, biar dia lebih neken lagi. Dan ini kendor kalau menurut saya, karena standarnya kalau kita pas bongkar yang baru itu nggak seperti ini. Terus itu yang pertama dari timing chainnya kendor. Terus berikutnya kita akan ukur berapa celah klepnya. Celahnya kita cek, ambil datanya. Ini saya masukkan ukuran yang coba X-nya pakai 20 ya. 20, 10, 15, 20, 25, 30. Ini 20 kita masukkan dulu.
Ini masuk 20 masuk, 20 masuk, 20 masuk. Oke, ini in ya, kita mau cek innya itu berapa ukurannya. Ini kita pakai 25 masuk. Ini yang satu berarti innya itu 25 sama 20 mas. 20 masuk, 20 masuk in ya. Terus in nomor 3 sing silinder nomor itu, nah itu 3 itu kita ambil 25 coba. 25 masuk, 25 masuk, kita cek 30 enggak, 25. Jadi ini kalau saya bilang 25 atau 15 atau 20 itu 0, ya. Jadi ini ukurannya 0, jadi jangan salah gitu, itu 0, mili ya. Nah sekarang yang nomor silinder innya 1, 2, 3, 4 sudah. Sekarang kita cek X nya, itu kita masukkan ukuran tentu 20 dulu. Kita masukkan 20 masuk, 20 masuk, 20 masuk, 20 masuk. Kemudian kita naik ukurannya ke 25. 25 masuk, 25 masuk, 25 masuk, 25 masuk. Kita naikkan ukuran ke 30. 30 masuk, 30 masuk, 30 masuk, 30 masuk. Kalau 30 masuk, kita naikkan ukuran ke kira ya 35. Maksud 35 rek. 35 itu 20 sama 15. Ini ke bawah. Aduh. Kalau pengen nenteng businya dilepas ya, kebetulan ini businya nggak dilepas jadi muternya agak abot. Nah ini tandanya yang tadinya di atas ini, kalau top 4 ada di bawah, yang sini juga tadinya tanda di atas, top 1 top 4 jadi tandanya di bawah. Kita cek lagi sekarang yang in kita ambil datanya dulu 10, 15, 20, 25, 30. Ini kurang sehat jadi bengkelnya sementara off dulu. Langsung kita tembak 30 enggak masuk, 30 enggak masuk, 30 enggak masuk, 30 enggak masuk. Turun ke 25 enggak masuk. Oh masuk. Ini 20. Oh 20 mas. In nomor 5 20. In nomor 6 25. Nomor 7 25. Ini masuk juga di 25, nomor 25. Nomor 8 25. Coba kita cek bautnya kencang apa enggak. Takutnya bautnya kendor juga jadi membuat celahnya jadi besar.
Oke, ini kita pakai sok kecil, kita cek kenceng, 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 kenceng. Karena dulu pernah saya nemuin tuh bautnya mau copot. Kenceng, 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 kenceng. Oke, 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 oke. Ini ternyata kencang juga semua. Sekarang kita cek datanya. Ini mas, datanya ini datanya 0, semua ya. Jadi in yang klep in itu 0,25, 020, 025, 025, 020, 025, 025, 025. Yang X nya ini 0,35, 0,35, 0,40, 0,40, 0,35, 0,35, 0,35, 0,35. Standarnya itu yang in itu antara 0,15 sampai 0,20. Oh, ini masuk ya, ini masuk. Ini centangin mas. Jadi yang masih masuk ini masuk, ini masuk. Ini udah kebesaran. 0,25 udah kebesaran, udah kebesaran, udah kebesaran, terlalu besar, terlalu besar, terlalu besar. Yang ini itu mulai 0,20 sampai 0,25. Jadi ini kebesaran semua yang X-nya. Karena ini di 0,25 maksimal ya celahnya. Jadi seperti ini celahnya. Ini kebesaran semua. Yang masuk cuma 2, ini dengan ini. Jadi kalau sudah seperti ini datanya kita ambil, itu kenapa sih mobil yang sudah umur, ini kan umur ya, saya nggak tahu 2008 apa 2010 gitu ya. Yang intinya adalah masih yang Xenia yang tipe lama VVTi. Itu karena usia. Jadi ketika mobil dipakai terus, kemudian usianya sudah ini kan ke aus ya, aus kan dipakai gitu kan, karena berputar juga, akhirnya celah-celahnya itu semakin lama semakin longgar. Nah ketika celahnya semakin lama semakin longgar, sebenarnya itu klep itu kan harus disetel, tapi karena dia modelannya pakainya lifter seperti ini, itu ya ini yang repot gitu, penyetelannya harus dibongkar. Kalau kita di dealer biasanya kita ganti lifternya, ini botolan-botolan klepnya ini, yang ini ada tebel-tebelannya, ada ukur-ukurannya. Jadi lifter itu ada ukuran-ukurannya. Kalau dia kurang tebel, kita belikan yang tebel lagi gitu kan. Nanti disesuaikan dengan kebutuhannya, itu angkanya berapa, itu bisa. Itu kita ganti lifternya. Terus yang kedua, kalau kita nggak mau ganti lifter ya seperti ini, caranya gimana? Itu kita bongkar headnya. Kemarin sebenarnya udah pernah bongkar head, kenapa kok nggak kita setel sekalian celah klepnya? Akhirnya setelah dipasang bunyi seperti ini. Itu kita bisa pakai di sekir apa di sekur apa di jenenge di ambril namanya, karena tiap-tiap daerah pasti beda-beda. Jadi seperti itu, kita klepnya kita sekir lagi biar nonjok ke atas. Nonjok ke atas kan otomatis celah klepnya jadi kecil lagi. Nah kalau kebanyakan juga nggak boleh. Jadi ada juga kalau yang bengkel nggak tahu, dia main di sekir aja rapet, dia rapet, nyari rapetnya, tapi ternyata semakin di sekir dalam itu semakin naik ke atas klepnya, akhirnya celah klepnya nggak ada. Nah kalau terlalu rapat nanti mesinnya agak goyang, terus bahan bakar juga akan boros. Karena apa? Karena ya tadi itu celah klepnya terlalu sempit, akhirnya efeknya bahan bakar boros, karena klepnya antara klep in dan klep X itu saling bersinggungan. Jadi ada overlap katup di situ namanya. Itu teman-teman semua. Jadi ini kita akan laporkan kepada pemiliknya kalau celah klepnya itu longgar semua. Tinggal kita informasikan ini mau prosedurnya seperti apa, karena kita mau ganti lifternya itu kita harus inden ke dealer sekitar 2 minggu. Terus kalau kita mau akalin pakai skir, otomatis kita bongkar separuh lagi, dan biayanya itu kurang lebih sampai 2,5 juta. Nah itu informasinya, semoga bermanfaat teman-teman semua. Apabila dengan semua punya mobil yang suaranya kasar segala macam seperti ini kasarnya terus-terusan ya, bukan cuma pagi. Kalau pagi biasanya karena oli belum naik. Nah, oli naiknya lama, itu juga kita cek pengaruhnya bisa dari pompa oli ataupun saluran oli yang sudah kotor. Itu informasinya, semoga bermanfaat, dan terima kasih semua sudah subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dulu.